Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Kisah Kehidupan Nyata. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika teman-teman berkenan membantu channel kami, bisa dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Aku Anita, seorang ibu rumah tangga biasa. Aku memiliki suami seorang kontraktor, dan aku memiliki anak laki-laki yang sekarang sudah menginjak kelas 3 SMA. Keseharianku seperti ibu-ibu pada umumnya, memasak dan berberes rumah. Suamiku bekerja di kota sebelah dan pulang 2 minggu sekali. Aku dan suamiku hanya bertukar kabar melalui pesan WhatsApp. Kadang aku merasa kesepian karena harus ditinggal anakku bersekolah dan suamiku yang jarang pulang. Biasanya aku luangkan waktu untuk perawatan di sebuah salon kecantikan atau aku berolahraga di sebuah komunitas senam ibu-ibu. Selain untuk menghilangkan rasa bosan, juga untuk kecantikan dan awet muda. Kisah drama huru-hara keluarga kecilku berawal dari anak laki-lakiku Rizal yang sering membawa teman-temannya menginap ke rumah. Biasanya mereka bermain futsal hingga tengah malam. Ada beberapa temannya yang rumahnya jauh, yang tidak memungkinkan jika harus pulang malam itu juga. Untuk menghindari hal-hal buruk di jalan, Rizal membawa beberapa temannya itu untuk bermalam di rumah. Malam itu mereka datang, dan aku tahu pasti mereka kelaparan setiap kali pulang futsal. Tak jarang aku membuatkan mereka hidangan untuk mengganjal perut mereka. Mau dibuatkan mie, apa dibelikan bakso mas? Ujarku bertanya ke Rizal dan teman-temannya. Buatkan mie aja mah, jawab Rizal mewakili teman-temannya. Aku bergegas ke belakang untuk memasak mie. Saat aku memasak mie, ada teman Rizal yang ke belakang untuk menumpang toilet. Keluar dari toilet, Arya berkata, "Harusnya nggak usah repot-repot membuatkan mie, Tante," sambil berdiri di dekatku. "Ah, nggak repot, santai aja," ujarku. "Sini aku bantuin, Te," semakin mendekat di sebelahku sambil melihatku dari bawah hingga atas. Aku merasa tidak nyaman. "Udah, kamu tunggu aja di depan sama Rizal," ujarku sembari menjauh darinya sambil terus memotong sayuran. "Oke deh kalau gitu, Te," ujar Arya menyolekku sambil melangkah meninggalkanku di dapur. Aku sangat tidak nyaman dengan perlakuan Arya kepadaku. Namun aku buat diam saja agar Arya dan Rizal tidak gaduh. Aku juga tidak menceritakan hal tersebut kepada suamiku karena aku tidak ingin mengacaukan keharmonisan kami. Suatu malam, Rizal futsal tidak pulang-pulang membuatku cemas. Ternyata HP-nya mati. Dan ada nomor baru mengirimkan pesan kepadaku. "Mah, Ijal pulang agak nanti ya, jangan dicariin. HP Ijal mati, ini nomor Arya." Pesan dari Ijal melalui WhatsApp Arya. "Oke sayang, Mama tunggu sampai Ijal pulang," balasku untuk Ijal. Mulai sejak malam itu, Arya seringkali mengirimkan pesan kepadaku. Dia sangat perhatian kepadaku, seperti selalu menanyakan kabar, mengingatkan makan, dan perhatian lainnya. Aku selalu membalasnya dengan ala kadarnya. Namun, hari-hari berlalu, chattingan kami semakin dekat dan intens. Arya selalu memberikan pujian manis untukku, hingga membuat aku semakin luluh kepadanya. Seperti memujiku cantik, awet muda, walau sudah beranak tapi masih seperti gadis. Di suatu malam, Arya mengirimkan pesan kepadaku. "Tante, kayaknya Arya mau ngungkapin sesuatu ke Tante. Pesannya untukku." "Iya, gimana Arya?" balasku. "Arya ada rasa ke Tante. Arya tahu ini salah, tapi harus Arya ungkapkan. Arya mau kok kalau harus jadi selingkuhan Tante," balasnya. Pesan Arya terlalu frontal untukku, dan membuatku berhari-hari tidak menjawab pesannya. Aku berpikir itu adalah hal yang salah dan akan menghancurkan keluarga kecilku. Dan dia juga adalah teman dekat anakku sendiri, tidak mungkin jika harus menerima perasaan Arya. Di sisi lain, aku juga merasa nyaman dengan Arya, ditambah aku selalu kesepian.
Di tengah malam sebelum aku tidur, akhirnya aku menjawab pesan Arya. "Emang gak apa-apa kamu sama tante-tante tua ini, Arya?" balasku. Tak lama dia membalas, "Tante-tante secantik tante, siapa yang gak mau coba?" Aku merasa mampu kepayang diberikan pujian seperti itu, dan aku hanya menjawabnya dengan emoji-emoji manis. Sejak itu, aku dan Arya semakin dekat. Setiap hari kami tak pernah absen dari chattingan dan bergantian mengirimkan gambar. Tentu semua itu aku lakukan diam-diam, sembunyi-sembunyi dari anak dan suamiku. Aku dan Arya sering berkencan, tapi kami tidak berani berkencan di tempat umum. Kami takut hubungan kami diketahui orang lain. Akhirnya kami sewa sebuah kamar kos bebas di pinggir kota. Setiap sore kami berkencan di kos itu. Rasa jiwa mudaku kembali membara. Aku benar-benar seperti lupa memiliki anak dan suami. Walau Arya hanya seorang bocah SMA, dia tidak kalah hebat dari suamiku. Malah, Arya lebih pandai dalam melayaniku daripada suamiku. Kami berdua sudah seperti tidak sadarkan diri dengan status dan usia kami yang terpaut jauh. Lama kami berhubungan gelap, akhirnya aku mengetahui hal pahit tentang Arya memiliki kekasih baru. Seorang gadis SMA yang jauh muda dan jauh cantik dariku. Hal itu membuatku sangat cemburu. Aku meminta bertemu dengan Arya sore itu juga di kos kami. Aku meluapkan semua kekecewaanku dan aku ungkapkan semua kecemburuanku. Sudah, kita akhiri saja hubungan kita. Jalanin saja hubunganmu dengan cewek barumu, kataku. Arya mendekatiku, dia memelukku lembut sembari berkata, "Aku gak bisa kalau harus lepasin kamu. Kasih aku waktu untuk akhiri hubunganku dengan Amanda." Aku pun luluh dengan omongan manis Arya. Akhirnya hubungan kami membaik seperti biasa, namun masalah datang kembali. Suamiku menaruh rasa curiga kepadaku. Dia mencurigaiku berselingkuh. Pasalnya sekarang aku sering kelupaan memberikan kabar maupun menjawab pesan dari suamiku. Ditambah lagi setiap suamiku pulang, aku sudah tidak mau diajak untuk berhubungan dengannya. Untuk mengecoh kecurigaan suamiku, aku pun berpura-pura kembali seperti dulu, melayaninya dengan baik walau sebenarnya benar-benar tidak aku nikmati sama sekali. Aku selalu mengirimkan pesan untuknya walau hanya omong kosong. Aku kabarkan kepada Arya untuk tidak bertemu beberapa waktu untuk menghindari kecurigaan suamiku. Aku rasa suamiku sudah tidak menaruh rasa curiga kepadaku dengan semua penjelasan dan sandiwara yang aku lakukan. Namun ternyata sejak itu suamiku meminta seseorang untuk mengawasiku secara diam-diam. Klimaksnya adalah ketika aku mengajak Arya untuk berkencan kembali di kos kami. "Arya, lama kita nggak ketemu. Tante kangen, yuk kita jumpa di tempat biasa," pesanku untuk Arya. "Sama sayang, aku juga kangen. Langsung OTW aja ya," jawab Arya. Aku pun langsung meluncur ke kos itu. Rasanya tidak sabar sekali untuk meluapkan semua rasa rinduku kepada Arya. Tak lama Arya juga datang dan akhirnya kami melampiaskan rasa rindu kami bersama dengan melakukan hubungan panas. Terkejutnya aku dan Arya. Kamar kos kami didobrak oleh beberapa orang, dan ternyata adalah suamiku dan teman-temannya. Aku dan Arya kedapatan sedang berhubungan tanpa sehelai benang pun di tubuh kami. Saat itu aku bergegas mengais spray untuk menutupi badanku. Suamiku menghajar Arya hingga babak belur tanpa ampun. Aku menangis histeris karena aku bingung harus berbuat apa, karena semuanya sudah terlanjur. Saat itu suamiku hendak memukuliku, namun tangannya ditangkis oleh Rizal. Rizal memelukku erat dan memohon kepada ayahnya untuk tidak memukuliku. Emosi suamiku meledak-ledak, dia tak kuasa mengontrol emosinya. Akhirnya dia melemparkan beberapa pukulan ke tembok hingga tangannya berdarah-darah. Aku merasa benar-benar bersalah. Aku merangkak-rangkak untuk bersujud di kaki suamiku. Aku memohon untuk minta ampun atas semua kesalahanku. Aku berjanji tidak akan mengulangi hal serupa. Suamiku bungkam 1000 bahasa, menjauhkan kakinya dariku dan pergi begitu saja, meninggalkan aku, Arya, dan Rizal. Dari kejadian itu, keluargaku tidak pernah kembali harmonis. Suamiku semakin jauh dariku walaupun kami berdekatan. Dia sangat dingin kepadaku.
membuat aku semakin benar-benar menyesali semua perbuatanku. Aku masih tidak tahu bagaimana cara mengembalikan keluargaku yang harmonis seperti dulu. Rasanya aku rela melakukan apapun demi mengembalikan kepercayaan dan kasih sayang suamiku. Aku sangat mendambakan keluarga kecilku kembali harmonis.